Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi Vanokot Teori Informasi. Anggota kelompoknya, yang pertama ada Afina Zahira Khairunisa, yang kedua ada Andika Fikri Azhari, yang ketiga ada saya sendiri, Aifbi Suryanti, yang keempat ada Lutfi Aditya, yang kelima ada Nadia Maharani. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang pengertian dari Vanokot. Vanokot atau kode Shannon-Vano adalah metode pengkodaan biner untuk komprehensi data. Ini bekerja dengan memberikan kode biner yang lebih pendek daripada simbol yang sering muncul dan kode yang lebih panjang kepada simbol yang lebih jarang. Dengan pendekatan ini, Vanokot membantu mengurangi ukuran data yang disimpan atau yang ditransmisikan. Dikembangkan oleh Claude Shannon dan Robert M. Fano, metode ini memanfaatkan probabilitas kemunculan simbol untuk menghasilkan kode biner yang efisien. Fano code adalah teknik komprehensi data lossless yang mengutamakan efisiensi dalam penggunaan bit berdasarkan distribusi frekuensi simbol-simbol dalam data. Prinsip utama Fano coding adalah membagi data berdasarkan frekuensi simbol, lalu menggabungkannya untuk mendapatkan kode yang efisien, menciptakan kode prefiks bebas yang optimal untuk komprehensi data. Selanjutnya ada prinsip dasar dari Vanokot. Yang pertama adalah pengurutan simbol berdasarkan frekuensi. Vanokot mengurutkan simbol dalam data berdasarkan seberapa sering mereka muncul dari terbesar ke terkecil, sehingga simbol dengan frekuensi terbesar akan mendapatkan hasil kode Vano yang lebih pendek. Yang kedua adalah penggunaan kode biner. Vanokot menggunakan kode biner, kombinasi angka 0 dan 1 untuk pengkodaan simbol. Setiap simbol diberikan kode unik untuk memastikan dekompresi tanpa ambiguitas. Yang ketiga ada pembagian dan pengelompokan simbol. Setelah simbol diurutkan, langkah selanjutnya adalah membagi mereka menjadi dua kelompok dengan jumlah total frekuensi yang mendekati sama. Proses ini berlanjut hingga setiap simbol memiliki kode unik untuk prefiks bebas. Yang selanjutnya ada penggunaan kode biner. Kode biner adalah dasar Vanokot, menggunakan dua simbol 0 dan 1. Untuk pengkodaan data, Vanokot memberikan kode biner yang lebih pendek kepada simbol yang sering muncul dan kode yang lebih panjang kepada simbol yang jarang. Berdasarkan frekuensi kemunculannya, dengan cara ini, panjang rata-rata kode dikurangi sehingga data dapat dikompresi secara efisien. Kode biner memungkinkan penguraian yang mudah karena setiap simbol memiliki kode unik dan prefiks bebas yang memudahkan penerima untuk mengurai data dengan akurasi tinggi. Pendekatan ini memungkinkan data disimpan atau ditransmisikan menjadi lebih efisien dengan kode prefiks bebas yang memudahkan dalam pemrosesan dan penguraian data. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai cara kerja Vanokot. Langkah kerja Vanokot yang pertama kita menghitung frekuensi simbol, yaitu mengidentifikasi dan menghitung seberapa sering setiap simbol muncul pada dataset atau pada sebuah kalimat. Hal ini dapat membantu untuk menentukan urutan prioritas dalam pengkodaan selanjutnya. Misalkan kita diberi sebuah kata cara kerja. Nah, dari sebuah itu maka kita mengidentifikasi karakter-karakter apa saja yang muncul di sebuah kalimat, yaitu C, A, R, K, dan C. Nah, dari itu kita hitung berapa kali muncul setiap simbol. C satu kali, A 3 kali, dan seterusnya. Setelah kita hitung, langkah yang kedua yaitu mengurutkan simbol berdasarkan frekuensi kemunculannya, dari yang paling sering hingga yang paling jarang, atau yang paling besar ke yang kecil, atau secara descending. Langkah yang ketiga yaitu membagi menjadi dua kelompok. Kita bagi menjadi dua bagian kelompok dari perhitungan frekuensinya atau dari total frekuensinya yang hampir mendekati seimbang atau kalau bisa seimbang, tergantung sebuah kondisi sebuah frekuensi karakter yang diberikan. Misalkan total frekuensinya 50, berarti kita harus membagi menjadi 25 25
agar menjadi seimbang. Setelah sudah dibagi jadi dua kelompok, langkah selanjutnya yaitu memberikan kode biner, memberikan 0 pada bagian satu kelompok dan satu pada kelompok lainnya, atau 0 pada kelompok satu dan satu pada kelompok 2, atau bagian atas dan bagian bawah. Langkah yang kelima yaitu pengulangan rekursif atau iterasi. Jadi langkah-langkah yang tadi diulang-ulang terus hingga tidak bisa dibagi kembali, hingga tidak bisa dibagi lagi, sehingga akan menghasilkan kode unik atau kode kanon. Setelah itu langsung ke praktik pengerjaan. Yang pertama kita diberikan sebuah kata kuliah yang rajin untuk lulus. Nah, dari kata ini lakukanlah kompresi Vanukat pada tag di atas agar menghasilkan kompresi data yang optimal. Langsung ke langkah yang keduanya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakter dan frekuensi setiap karakter. Kita identifikasi apa saja karakter yang muncul dan berapa kali karakter ini muncul. Misalkan K ada 2, U ada 5, L ada 3, dan seterusnya. Dan total frekuensinya 30. Pada tahap ini pastikan harus teliti, tidak ada kesalahan atau tidak ada slip kata agar hasilnya betul. Nah, jika sudah sesuai, lakukan langkah berikutnya yaitu pengurutan dari yang terbesar ke yang kecil. Selanjutnya, pada langkah kedua ini, kita urutkan simbol sesuai dengan frekuensi secara descending atau dari yang terbesar ke yang terkecil, seperti 5, 4, 3, 2, 1. Lalu selanjutnya jika sudah sesuai, kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu pengelompokan. Dengan kita membagi menjadi dua kelompok seperti ini, dengan jumlah frekuensi kelompok satunya itu 15, lalu jumlah frekuensi kelompok 2 juga 15. Selanjutnya, di langkah keempat ini kita memberikan nilai 0 untuk bagian atas atau kelompok 1 dan memberikan angka 1 atau biner 1 untuk bagian bawah atau kelompok 2. Lalu selanjutnya pada langkah kelima ini kita lakukan iterasi kedua, yaitu hitung kembali bagian yang sudah diberi pembatas pada masing-masing kelompok pecah menjadi dua kelompok lagi agar seimbang. Lalu berikan 0 untuk yang atas dan 1 untuk yang bawah. Jadi ini untuk kelompok 1 itu total frekuensinya itu 9, lalu bagian bawahnya atau kelompok 2-nya total frekuensinya itu 6. Lalu untuk iterasi kedua bagian bawah itu kelompok satunya total frekuensinya 7, lalu untuk kelompok 2-nya total frekuensinya 8. Selanjutnya di langkah ke-6 ini kita melakukan iterasi terus-menerus hingga tersisa satu kelompok terakhir yang tidak bisa dibagi lagi. Setelah itu kita menentukan Vanacode-nya untuk setiap simbol sesuai dengan urutan hasil pembagian. Jadi untuk karakter U itu Vanacode-nya 000, lalu untuk spasi itu Vanacode-nya 001, lalu untuk karakter L itu Vanacode-nya 010, lalu untuk karakter A itu Vanacode-nya 011, karakter N itu Vanacode-nya 100, untuk karakter K itu 1010, karakter I adalah 1011, karakter H 11000, karakter Y 11001, untuk karakter G Vanacode-nya itu 11010, untuk karakter R itu Vanacode-nya 11011, untuk karakter J Vanacode-nya itu 11100, untuk karakter S itu 11101, untuk karakter T Vanacode-nya itu 11110, dan yang terakhir itu untuk tanda seru atau karakter tanda seru itu dia 11111. Oke, selanjutnya langkah ketujuh, lakukan iterasi terus-menerus hingga tersisa satu kelompok terakhir yang tidak bisa dibagi lagi.
Setelah itu, tentukan vanocode untuk setiap simbol sesuai dengan urutan hasil pembagian. Berikut hasil iterasi keseluruhannya. Nah, begini hasilnya. Ketika semuanya sudah diiterasikan sampai iterasi kelima, dan hasilnya vanocode-nya seperti ini. Cara membacanya seperti misalnya dia karakter U, kita lihat dari iterasi pertama sampai iterasi kelima. Yang U itu ada 3 sampai iterasi 3. Jadi 0, 0, 0. Nah, kodenya 0, 0, 0. Dan selanjutnya juga seperti itu. Spasi 0, 0, 1. 0, 0, 1. Kemudian rumusnya L average sama dengan total bit dibagi total frekuensi, di mana total bitnya ada 110 dan total frekuensinya ada 30. Jadi hasilnya 3,66. Dan di sini ada hasil kesimpulan di mana panjang kode biner untuk setiap simbol berbeda-beda, tergantung pada frekuensi simbol tersebut. Simbol yang lebih sering muncul cenderung mendapat kode biner yang lebih pendek, sedangkan simbol yang jarang muncul mendapatkan kode yang lebih panjang. Ini sejalan dengan prinsip dasar vanocode yang berfokus pada efisiensi kompresi data. Kemudian, total panjang bit untuk semua simbol adalah 110 dengan total frekuensi 30. Panjang rata-rata kode L average adalah 3,66 bit per simbol. Ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap simbol dipresentasikan dengan sekitar 3,66 bit, menunjukkan bahwa vanocode efektif dalam mengurangi jumlah data yang diperlukan untuk menyimpan atau mentransmisikan informasi. Selanjutnya, kelebihan vanocode. Yang pertama itu ada kesederhanaan, di mana vanocode mudah dipahami dan diimplementasikan, bahkan dengan pengetahuan matematika yang minimal. Kemudian yang kedua itu ada efisiensi, di mana vanocode ini menghasilkan kode yang relatif efisien, terutama untuk data dengan variasi besar dan probabilitas simbol. Kemudian ada adaptabilitas, di mana vanocode ini dapat beradaptasi dengan data apapun tanpa perlu informasi statistik a priori. Kemudian yang terakhir ada lossless, di mana vanocode ini adalah teknik kompresi lossless, yang berarti data yang dikompresi dapat didekompresi secara sempurna tanpa kehilangan informasi. Kemudian kekurangan vanocode itu yang pertama tidak selalu optimal, karena dia terkadang memberikan kode, karena vanocode ini terkadang memberikan kode yang lebih panjang dari Huffman code. Kemudian ada pembagian simbol yang kaku. Vanocode ini hanya membagi simbol berdasarkan total frekuensi tanpa mempertimbangkan struktur lain. Dan yang terakhir ada kurang fleksibel untuk distribusi kompleks, di mana jika distribusi frekuensi sangat bervariasi, vanocode mungkin tidak dapat memberikan kompresi sebaik Huffman code. Perbandingan vanocode dengan teknik pengkodean lainnya, di mana Huffman code, dia ini menggunakan pohon biner untuk mengatur simbolnya. Sementara Shannon vanocode ini konsep dasarnya mirip dengan vanocode, di mana pendekatannya sedikit beda karena lebih fokus pada prinsip entropi. Sementara kode tetap atau fixed length code, dia ini kode tetap memberikan panjang yang sama kepada semua simbol. Terlepas dari frekuensi kemunculannya, vanocode lebih efisien daripada kode tetap karena memberikan kode yang lebih pendek untuk simbol yang sering muncul. Nah, aplikasi vanocode dalam kompresi data dan komunikasi itu ada 3, yaitu kompresi file text, kompresi data sensor, dan kompresi data log. Lalu, peran dalam sistem komunikasi dan transmisi data itu ada 3, di mana ada transmisi data hemat bandwidth, ada juga pengoptimalan ruang penyimpanan, dan juga peningkatan cepat transmisi. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.